Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, kita hendak memohon pimpinan dari Roh Kudus sendiri. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus dan yang telah mengutus Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dengan hati yang jernih mendengar sapaan firman Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih, kita akan memperhatikan firman Tuhan yang terdapat di dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, benarlah apa yang dikatakan oleh orang, yaitu bahwa sikap, tindakan, dan tutur kata itu sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Jadi sikap, tindakan, dan tutur kata kita kepada seseorang, kepada orang lain, itu sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Ketika hati dan pikiran kita dipenuhi dengan permusuhan, kecurigaan, kebencian, maka sikap kita, tutur kata kita, ataupun tindakan kita sudah pasti juga akan diwarnai dengan permusuhan, kebencian, ketidaksenangan. Sebaliknya, jikalau hati dan pikiran kita itu dipenuhi dengan belas kasih, kasih sayang, maka tutur kata, sikap, dan tindakan kita sudah pasti akan sungguh sangat berbeda. Itulah yang dinasihatkan oleh firman Tuhan di dalam surat 1 Petrus tadi. Bahkan dikatakan yang terutama, yang penting sekali adalah kasihilah seorang akan yang lain. Karena apa? Karena kasih itu menutupi segala dosa atau banyak dosa. Apa yang dimaksudkan dengan dosa? Tentu yang dimaksudkan dengan dosa adalah kesalahan. Tetapi juga harus diperluas pengertiannya, yaitu kelemahan, ketidaksempurnaan sesama kita. Kita juga sama seperti sesama kita. Bukanlah makhluk yang sempurna. Kita adalah juga orang yang lemah, orang yang terbatas, tidak sempurna, dan oleh karena itu kita juga bisa melakukan kesalahan, berbuat dosa terhadap sesama kita. Nah, kalau kita menyadari hal ini, maka kita pun akan lebih dimampukan untuk memahami kondisi dari sesama kita. Dan ketika kita belajar dan ketika kita mampu memahami situasi-situasi dari sesama kita, maka kita pun akan dikuasai oleh roh kasih sayang, roh cinta kasih yang melahirkan pengampunan, yang melahirkan kasih sayang, sehingga ia bisa memaklumi, ya, kita bisa memaklumi, kita bisa memahami, bahkan juga mengampuni kesalahan orang terhadap kita. Apa yang dimaksudkan di dalam surat Petrus tadi, bahwa kasih menutupi banyak sekali dosa, itu artinya bahwa kita akan dimampukan mengampuni, menutupi, ya, tidak menyimpan dan mendendam, melainkan mengampuni setiap kesalahan atau banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh sesama kita. Itulah panggilan kita sebagai orang beriman yang telah menerima cinta kasih yang begitu besar dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita juga menyadari bahwa kita juga adalah makhluk yang terbatas dan lemah, tidak sempurna. Kita juga bisa melakukan kesalahan dan dosa. Oleh karena itu mari kita juga memiliki hati yang terbuka untuk memaafkan orang lain, untuk mengampuni kesalahan sesama kita. Maka kita pun akan hidup di dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Kami sungguh bersyukur bahwa kami boleh diingatkan Roh Kudus yang ada dalam diri kami
adalah roh yang mengajarkan kami untuk hidup di dalam cinta kasih. Maka biarlah ya Tuhan, kami juga senantiasa membawa dan mengungkapkan cinta kasih itu di dalam relasi kami dengan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin.